Oke, so welcome back to my channel. Selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi malam hari ini saya akan menguji sebuah strategi teman-teman ya. Jadi sebuah strategi key trend yang saya udah coba beberapa hari lalu. Nah, di sini kita akan mencoba mencari fair value gap, kemudian open posisi dan mencari profit hanya 7 pip teman-teman ya. Nah, kemudian strategi ini saya juga nggak tahu apakah teman-teman cocok atau enggak ya. Tergantung nanti teman-teman yang menilai seperti itu ya. Nah, di sini kita butuh yang namanya indikator G-Trend. Nah, buat teman-teman yang belum nonton indikator G-Trend, teman-teman bisa tonton lebih dahulu. Dan di sini juga saya akan bahas indikator G-Trend ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman klik indikator, kemudian klik di sini yang namanya G-Trend ya. Nah, ini teman-teman ya, G-Channel Trend Detection. Nah, kalau teman-teman pernah lihat ya sebelumnya, indikatornya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi indikatornya itu seperti ini, kita tentang script ya. Jadi sedikit mereview indikator yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Nah, ini teman-teman ya, buy sell buy sell. Nah, di sini digunakan di market BTC atau Bitcoin dan rata-rata tingkat profitabilitasnya itu sangat tinggi teman-teman ya. Nah, makanya indikator ini itu benar-benar sangat bermanfaat buat kita pecinta gratisan ya. Nah, kemudian di sini saya mencoba untuk memanfaatkan indikator gratis ini ya dengan peluang mengambil 7 pip per trade-nya ya. Tapi nggak setiap hari ada momen ya. Yang penting teman-teman sabar nunggunya. Kalau misalkan ada momen teman-teman entry, kalau nggak skip ya. Nah, kita langsung masuk ke settingannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan cara open posisi, kita masuk ke settingannya terlebih dahulu. Kalau teman-teman udah klik yang namanya indikator tersebut, teman-teman masuk ke settingan ya. Jadi kita masuk ke settingan, kemudian untuk corak ya, teman-teman sesuaiin aja dengan latar teman-teman karena di sini saya menggunakan latar gelap. Jadi di sini bentuk dan untuk buy dan sell-nya itu saya menggunakan warna yang agak gelap karena tulisannya itu warnanya putih teman-teman ya. Nah, kemudian kalau udah kita masuk ke input, di sini panjangnya itu adalah 300. Nah, saya jelasin sedikit kenapa saya menggunakan panjang 300 ya. Jadi panjang 300 ini saya gunakan untuk menghindari terkena fake sinyal. Ya, fake sinyal itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kita turunin, ya teman-teman ya, jadi kalau kita misalkan kita pakai 50 lah anggap ya. Jadi sinyalnya itu lebih banyak muncul teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sell ya, buy sell. Nah, ini jaraknya itu berdekatan dan rata-rata hasilnya nggak maksimal. Jadi teman-teman trade-nya tuh bisa over. Nah, kemudian saya menggunakan settingan di sini adalah 300. Kemudian SRC-nya itu close. Jadi kalau udah close candle, ya teman-teman baru bisa open posisi. Nah, itu cara dari uh, indikatornya, cara kerja dari indikatornya. Nah, di sini yang saya bahas adalah cara memanfaatkan momen open posisi dengan TP 7 pip ya per trade-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini kan sinyalnya benar-benar jarang banget muncul ya. Nah, jarang banget muncul. Nah, bisa di sini sell di sini ya. Buy-nya di sini teman-teman ya. Jadi jaraknya ini sangat jauh teman-teman ya. Bayangin kalau teman-teman pakai time frame yang lebih tinggi gitu, misalkan 1 jam, 30 menit, 15 menit. Nah, maka hasilnya juga teman-teman akan nunggu lama berjam-jam, berhari-hari seperti itu nunggu sinyal. Nah, di sini saya gunakan cara simpel. Saya turunin time frame-nya di time frame 1 menit. Kemudian sinyalnya juga munculnya itu rata-rata 15 sampai 30 menit ya untuk delay-nya dari kemunculan sinyal satu dengan sinyal berikutnya. Nah, kemudian gimana cara kita open posisi dengan menggunakan indikator ini? Nah, seperti itu ya. Cara kita take profit-nya itu gimana? Nah, kita perlu yang namanya identifikasi ya, identifikasi sinyal buy dan sell-nya. Yang kita cari di sini adalah fair value gap-nya. Nah, fair value gap itu apa? Nah, teman-teman bisa cari aja di Google. Saya nggak bahas banyak karena mempersingkat waktu ya teman-teman ya. Jadi saya barusan juga udah share di grup Telegram itu history trade per kemarin ya, per kemarin dengan hari ini. Kemudian saya juga share ke teman-teman ya bahwa itu adalah hasil dari 2 hari ke belakang.
hasil profit dari 2 hari ke belakang, dan itu benar-benar nggak barbar, teman-teman. Nggak barbar dalam artian nggak seperti minggu lalu. Minggu lalu kan kita trade tuh, apa namanya, persentase profit 5 hari itu 100%, 100%. Nah, 100% itu sekarang kita turunin teman-teman ya. Jadi perharinya ambil 10% aja teman-teman ya. Konsisten dulu 10% aja ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman mau entry, sekarang saya akan bagikan cara entry-nya seperti apa. Kalau ada sinyal, teman-teman identifikasi ya. Di sini saya udah tandain beberapa sinyal ya. Kita mulai dari sinyal yang sebelah sini ya, atau yang ada sinyalnya dulu dah. Ya dari sell sini. Oke. Nah, kita masuk ke bagian sell di sini ya. Kita mulai dari arah sell di sini. Ya. Di sini kan ada sinyal sell, teman-teman ya. Dari sini, teman-teman ya. Dari sini ada sinyal sell. Nah, harusnya kan teman-teman open posisi di next candle, ambil 7 pip ya. Jadi nanti kita coba apa namanya? Oh, sorry ya, di sini 7 cuma 7 poin. 7 poin. Nah, sini ya teman-teman ya. Nah, sini TP 7 7 poin ya, atau 7 pip. Nah, kemudian teman-teman, kalau teman-teman mau memanfaatkan momen ini bisa ya. Jadi open posisi di next candle. Ya, di next candle ambil 7 pip. Sama seperti di sini, di next candle ambil 7 pip. Kalau misalkan loss ya udah loss. Ya. Kita akan uh, cari kompensasinya di momen berikutnya. Beberapa sinyal tuh rata-rata banyak profitnya teman-teman ya, ketimbang lossnya. Jadi di sini ambil 7 pip, kemudian kalau di sini loss 7 pip nggak apa-apa ya. Di sini misalkan next sinyal ambil 7 pip gitu ya, misalkan ya. Nah, di sini ya 7. Kemudian di sini kan kita menggunakan rasio 1:1 lah anggapnya teman. Banding 1 next candle. Oke, di sini kita loss misalkan, kemudian mana namanya, di sini kita posisi sell ya, ambil 70 segitu ya teman-teman ya. Oke, di sebelah sini ya kita profit, kemudian ambil lagi di sebelah sini, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk menghindari loss ya teman-teman ya, loss seperti ini, caranya gimana? Nah, kita perlu identifikasi sinyal. Nah, identifikasi sinyalnya seperti apa? Dan di sini kan ada area sell. Jadi kita hapus dulu yang ini biar teman-teman kelihatan ya. Jadi teman-teman perlu mengambil yang namanya area fair value gap sebelumnya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada sinyal sell, teman-teman analisanya nih ke belakang candle ini ya, cari ke belakang. Nah, kemudian yang teman-teman cari itu apa? Batasannya. Batasan apa? Nah, batasan ini teman-teman. Satu, oke. Kemudian dua. Nah, candle yang mana? Candle yang ini teman-teman ya, yang saya kasih. Nah, candle yang saya kasih kotak kuning ini menjadi candle penentunya. Ya, penentu apanya, Bang? Nah, penentu dari kita bisa open posisi sell, ya, sell di berikutnya setelah sinyal ini. Ya, jadi ini pembahasan penting. Jadi teman-teman wajib tontonnya itu dari awal ya, biar nggak salah tangkap. Nah, kemudian di sini teman-teman lihat ya, di body di candle yang ini, ya, teman-teman lihat penutupannya. Jadi saya zoom sedikit. Fair value gap itu gimana secara nyari areanya. Nah, ini. Teman-teman kalau mau nyari fair value gap ya, teman-teman lihat dulu ya sumbu dari masing-masing candlenya ya. Ini kan ada sumbu, ya, ada sumbu di sana ya. Tuh, kelihatan ya. Nah ini ya, saya kasih panah aja ya. Ini kan ada sumbu teman-teman ya. Nah, ini kan ada sumbu ya. Nah sumbunya ini ya, kemudian dicocokin sama sumbu yang ini, yang setelah candle ini ya. Nah, ketemulah kalau misalkan ya, kalau misalkan ujung ini tidak menutup semua body yang ada di sini ya. Nah, inilah yang disebut dengan fair value gap. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa cari di YouTube ya, fair value gap ya.
Jadi saya kasih sedikit gambaran aja. Di sini kan ada ekor nih, ya. Kemudian di sini juga ada ekornya. Nah, yang belum ditembus yang mana? Area yang mana? Inilah dia body candle yang inilah yang menjadi acuan kita open posisi sell. Ya, sampai situ paham ya? Jadi nggak semua area kita bisa open posisi ya, teman. Jadi kita bahas sampai sini. Nah, pada saat kapan kita tunggu ya, kita tunggu candle masuk ke area sini, masuk kena, mau dia kena sini pokoknya masuk aja ke area ini ya. Area yang apa namanya? Yang ini. Nah, ini ya. Kita open posisi sell. Nah, ketika satu candle ini ya, teman-teman bisa lihat ya, ekornya itu kan masuk ya. Nah, ini masuk ya. Sampai sini kita open posisi sell. Sell ambilnya berapa? Ya sama seperti tadi, 70. Ambil 70 aja. Ya, ambil 70 TP. Udah close. Kemudian kapan kita trade lagi? Ya kita tunggu sinyal berikutnya. Sampai sini udah paham ya untuk yang sell. Kemudian kita next untuk yang buy. Di sini ada sinyal buy. Oke, ya. Sini ada sinyal buy. Di sini teman-teman perlu sedikit kejelian ya. Kejelian dalam artian teman-teman uh, perlu perhatikan, ya, perlu perhatikan. Oke, di sini ada kotak kuning, ya seperti tadi. Kita hapus dulu. Di sini ada sinyal buy, ya di sini ada sinyal buy. Kemudian kita beranjak ke sebelum kita cari ya. Kita cari ke histori sebelumnya, ya. Kita cari ke belakang. Kita cari yang di sini terlebih dahulu ada fair value gap enggak? Ya, di sini tuh, nah kita lihat. Ini sebenarnya ada guys ya. Tapi ini terlalu mepet kalau candlenya berjalan di sini. Kan nggak bisa langsung open posisi. Nah, kita next beranjak, kita masuk ke sini. Nah, di sini ini ada nih teman-teman. Jadi kita tanda ini. Ini ada satu candle dengan body panjang. Ya. Kemudian di sini tuh di candle sebelumnya tuh ekornya di sini. Kemudian yang satu lagi ekornya di sebelah sini. Nah, ya. Jadi ini kan misalkan ada sinyal buy. Candlenya kan masih jalan di sini. Masih jalan di sini. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Tunggu candle berikutnya masuk ke area sini. Kalau masuk ke area sini open posisi langsung ya. Jadi di sini kan ada momen ya. Ini ya, teman-teman bisa apa namanya? Cek aja ya. Di sini kan dia masuk. Di sini dari sini teman-teman open posisi apa? Cukup. Nah, sini cukup ya. Nah, TP guys ya. Nah, ini 70 ya, 70 ya. Nah, kemudian kalau udah open posisi TP, udah close dim. Nah, diam next tunggu sinyal lagi ya, tunggu sinyal lagi. Nah, pada saat kapan dia masuk ke area sini ya, kita tunggu kapan dia masuk dia setelah perpindahan candle ini. Kalau dia masuk segera ya, teman-teman bisa open posisi, tapi ingat ya harus menyentuh ya teman-teman ya, harus menyentuh ya. Kalau udah menyentuh open posisi silahkan. Dan strategi ini teman-teman bisa backtest terlebih dahulu lagi ya, jadi teman-teman tinggal cek aja kalau misalkan sesuai bisa dipakai, kalau nggak bisa di skip ya. Karena di sini akurasinya itu bisa dibilang 40% ke atas ya, 40% ke atas. Kemudian teman-teman udah belajar risk management, risk reward udah teman-teman pelajari ya. Ini kita last lagi satu ya teman-teman ya. Nah, di sini ya, di sini tuh ada momen. Ada momen apa? Teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh banyak banget momennya ya. Oke, di sini ada sel sinyal. Kita beranjak dari sini. Kita pelajari dari sini, ya. Nah, dari sini, apa yang kita cari ke belakang, guys? Ya, cari ke belakang, guys. Ya, satu, dua. Nah, ini ada body candle, guys. Ya, ada body candle. Nah, ini, ya. Ekornya sebelah mana, guys? Ya, kita cek dulu. Ini, kita geser dulu ya. Nah, ya. Nah, di sini, ya, candle sesudahnya dari candle yang ini, ya. Ini kan ada sumbu. Sumbunya tuh di sini, teman-teman. Sumbunya tuh di sini, ya. Kemudian sumbu ekornya di mana? Nah, sini ya. Tepat di sini, guys.
Nah, pada saat kapan kita open posisi? Ya, tunggu. Tunggu dia masuk atau kena area SNR ini baru open posisi sell. Ya. Sampai mana? Sampai sini, Bang. Nah, sampai sini ada 70. Sini 70. 70. Nah, nih ya. Boom, profit lagi, guys. Ya, 3 kali profit, guys. Kalau misalkan ya, nah ini kan udah jelas ya teman-teman ya, udah jelas. Nah, kalau udah profit kayak gini, waktunya ngapain, guys? Istirahat ya, istirahat lanjut besok. Jangan over trade teman-teman ya. Kalau udah 3 kali profit per hari, langsung close. Pokoknya batasi harian trade harian kalian itu cuma 3 kali atau 2 kali per hari teman-teman ya. Jangan over trade karena over trade itu nggak akan membuahkan hasil yang maksimal teman. Nah, kemudian untuk yang fake sinyal itu seperti apa? Nah, kalau fake sinyal, ya, kalau semisal ada sinyal buy, ya di sini ada sinyal buy ya. Oke, di sini kan ada sinyal buy. Ya rata-rata tuh masuk teman-teman ya. Saya juga bingung. Ini strateginya tuh benar-benar bagus dan sepertinya belum ada yang tahu. Nah, makanya saya bahas di sini biar teman-teman tuh juga bisa merasakan gimana sih rasanya profit 7 pip gitu ya. Kita nggak bicara profit besar dulu ya, profit kecil dulu teman-teman ya. Nanti profit besar itu gampang. Gampangnya gimana? Naikin lotnya. Kalau misalkan teman-teman berani naikin lotnya, eh, TP-nya tetap di 7 pip, cuman lotnya yang naik. Ya, jadi kalau lotnya naik, profitnya makin gede. Nah, kita open posisinya makin singkat, cuman 7 pip. Kena TP udah selesai, seperti itu ya. Tapi itu high risk, kembali ke risk management teman-teman masing-masing. Ya, jadi coba dulu di demo, silahkan terapkan kalau misalkan cocok pakai, kalau nggak skip. Ya, kita hilangkan dulu gambar yang sebelumnya ya, karena udah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kita bahas lagi. Ini the last ya teman-teman ya. Ini di last ya. Jadi next teman-teman bisa cek aja lah lagi ya. Di sini ada sinyal buy. Apa yang kita lakukan? Analisa ke belakang ya. Cari candle yang memiliki gap. Jadi ya, cari candle yang memiliki gap. Kita masuk ke sini, di sini ada gap ya. Di sini sebenarnya ada gap sedikit ya, sedikit sekali teman-teman ya. Kemudian yang ada gap itu adalah sebelah sini masuk ke candle ini. Nah ya, sampai sini di mana gapnya? Nah, teman-teman lihat di sini ya, ini teman-teman ya. Ini ya, teman-teman ya. Gapnya sini, kemudian di sebelah sini juga. Nah, area gapnya yang di mana? Nih, sini. Oke. Nah, pada saat kapan kita open posisi ya? Pada saat dia masuk mengenai sumbu ini. Nah, kemudian buy, boom, ambil 7 pip. Seperti biasa, 7 pip dulu ya, konsisten. SL sama 7 pip juga. Kita gunakan rasio 1:1 dengan modal minim ya. Intinya teman-teman jangan eh, apa namanya barbar dulu ya. Walaupun strateginya memang profitable, tapi kita nggak pernah tahu kapan kita loss dan kapan kita profit ya. Intinya kalau udah profit stop, jangan masuk ke market lagi ya. Teman-teman bisa skip, main game lah, apalah, terserah kerjain kerjaan yang lain ya. Karena di sini tuh kita sistemnya itu adalah mencari keuntungan sedikit demi sedikit ya. Jadi kita gulung terus keuntungannya sehingga kita bisa mendapatkan profitable tanpa eh, modal seperti itu. Ya, jadi profitnya terus kita profit, gulung setiap hari Jumat WD. Kemudian sisain berapa. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi terus tergulung setiap minggu tuh ada WD teman-teman ya. Jangan depo-depo terus. Kemudian di sebelah sini kita cek lagi ya. Apakah ada sinyal? Nggak ada teman-teman ya. Nah, jadi strategi ini tuh simple ya, simple. Kemudian teman-teman silahkan terapkan sendiri ya. Risk manajemennya seperti apa, coba dulu di demo apakah profitable atau enggak ya. Teman-teman yang nilai. Jadi di grup juga saya udah share ya hasil 2 hari terakhir dan teman-teman juga bisa lihat di sana ya. Jadi video ini hari ini diupload, mudah-mudahan apa namanya bisa membantu teman-teman yang lain. Jadi teman-teman bisa coba aja mumpung strateginya masih bagus ya, belum ada perubahan data juga ya. Rata-rata kalau teman-teman ingin menghindari trade yang
terlalu signifikan, teman-teman bisa cek di website ini ya atau di website-website manapun ya, cek kalender akademiknya karena di sini barusan ada apa namanya red news ya atau high impact di jam 10 malam tadi ya. Makanya market tuh bisa bergerak sampai di satu candle ini teman-teman. Nah, kita nggak bicara profit besar-besar terlebih dahulu, tapi profit konsisten kecil. Yang penting teman-teman ada hasilnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau profit besar itu bagi saya lucky ya teman-teman ya. Jadi kalau hoki ya profit besar, kalau loss ya loss besar juga. Ingat rasio resikonya sangat tergantung pada teman-teman masing-masing. Oke. Jadi itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Next kita akan bahas lagi tentang strategi-strategi lainnya yang teman-teman bisa gunakan. Oke, selama strategi ini masih berlaku, belum akan ada update strategi lainnya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.